tanda-tanda hat-trick nih kayak ini. Apa? Tanda-tanda hat-trick. Oh, gini ya. Jadi kemarin itu kan benar-benar kejutan lah ya dari Ibu Megawati kan. Momentumnya yang kejutan. Hari Kartini kirain mau ada pawai. Hamil 1 Lebaran juga, Bung. Iya, pertama kan momennya Hari Kartini, kirain biasanya kan ada pawai budaya gitu kan, Ya. pakai kebaya atau apa, dan juga mau H-1 Lebaran, yang mana antusias masyarakat juga bakal mudik nih, pikirannya Lagi pasti udah sibuk mudik nih, nyiapin makanan. makanan di rumah. Besok mau kemana? Mau pakai baju yang Silaturahmi. mana? Mau pakai baju yang mana? Iya, ternyata ibu udah nyiapin juga tuh peci Bung Karno Peci. buat Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Selamat buat Pak Ganjar. Akhirnya ujian-ujiannya semua bisa terlewati dengan baik lah Oh ya. gitu ya, ujian-ujian itu ya, Ya. ujian loyalitas. Betul. Saya menduga kalau kemarin itu waktu Piala Dunia itu PDIP menguji loyalitas Seorang Ganjar. Pranowo. Dia mau nggak ngikut Padahal, partai Ah. gitu. tapi presiden juga pada saat itu kan posisinya juga petugas partai katanya kan. Iya betul. Jadi petugas ini mana? Makanya kan pada saat Bu Mega mengumumkan, dia sangat menegaskan bahwa Ganjar sebagai kader partai dan juga petugas partai, udah jelas itu petugas partai ditugaskan kembali untuk Ditugaskan menjadi kembali capres yang akan diusung oleh yang istilahnya PDIP. lebih berat lagi gitu ya kalau Iya. tugasnya Pak Ganjar nih ya. Tapi yang menarik ini kan yang lagi diobrolin ketika orang-orang udah mudik nih kan, kemarin udah mudik kembali ke kampung halaman mereka gitu. Sebetulnya siapa sih di balik sosok Ganjar Pranowo ini sebetulnya gitu kan? Kingmaker lah kalau bahasanya di ilmu politik nih. Kingmaker pemilu 2024 ini. Apa emang benar Bu Mega yang ditunggu-tunggu rekomnya? Atau Pak Jokowi sendiri gitu dengan masa relawan dan juga Kalau misalnya kita melihat secara awam, ya pasti jawabannya Bu Mega lah. Karena Bu Mega yang mengeluarkan surat, dia yang punya hak prerogatif di PDIP ya. satu itu Untuk terus satu-satunya partai yang punya golden ticket golden ticket tanpa perlu koalisi bisa dan itu ditunjukkan mencalonkan. ya. Mencalonkan. Tapi pasti di balik itu pasti ada kasakusuknya lah. Pasti ada prosesnya kenapa bisa Ganjar nih gitu. Ada dalam ibaratnya dalam grup WA itu ada lah ya. Ada. Ada. Ini Ada. aja, ini bukan ini gitu ya. Kalau bahasanya Ganjar kemarin di salah satu interview dia itu kan bisa jadi ini ada fit and proper testnya sendiri gitu kan untuk menjadi kandidat capres di PDIP. Jadi gimana tuh terkait kan tadi antara Bu Mega sama Pak Jokowi ini? Kalau aku sih lebih ke Pak Jokowi ya. Jadi untuk 2024 ini ya. Pak Jokowi karena kan pertama kalau kita konteksnya Ganjar, Jokowi cukup intens mengendorse Ganjar Pranowo. Terakhir pada saat panen raya di Kebumen. Panen raya. Jadi seolah-olah Pak Jokowi ini ingin menunjukkan bahwa restunya dia ini akan ditujukan kepada Ganjar dan juga Prabowo. Ganjar, Prabowo. Kayak gitu kan, dipasang-pasangkan. Padahal menteri-menteri yang lain ada juga di sana. Tapi kenapa sih di depan tuh harus ada Ganjar sama Prabowo? Padahal Prabowo ini kan bukan orang yang atau enggak bukan menteri yang ngurusin pertanian. Ya. Gitu. Walaupun selalu dibilang Jawa Tengah ini lumbung pangan. Iya. Simbolnya. Kemudian kemarin juga waktu Lebaran, itu juga menarik juga karena paginya Pak Jokowi sholat Id bareng Pak Ganjar. Kemudian beberapa jam kemudian menerima kunjungan atau silaturahmi dari Pak Prabowo di rumahnya. Intinya tetap dua orang ini tetap dua orang ini. Ada apa ini ya? Iya. Kayak gitu. Tapi kayaknya sih Jokowi, karena kan masih saat ini kan Jokowi jadi pemimpin kabinet, Bung. Dan juga media pun masih selain menunggu-nunggu yang rekom dari PDIP selaku partai yang punya golden ticket itu tadi ya, kekhawatiran juga, bukan khawatir ya, maksudnya ada bahasa-bahasa apakah akan terah Soekarno lagi, itu kan menjadi isu-isu yang berkembang juga di masyarakat. Tapi ingat juga waktu di GBK itu Pak Jokowi juga selalu kode-kode ya, rambut putih, berkerut, dekat dengan rakyat. Dan pidato Jokowi pada saat di Batu Tulis juga bilang begitu kan, memuji
Ganjar sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, peduli dengan rakyat, selalu memikirkan rakyat. Kurang lebih kayak gitulah. Padahal Pak Ngah juga dekat sama rakyat kan. Siapa? Pak Ngah. Tapi itu tadi tinggal kita lihat. Nah sekarang ini yang rame-rame kan juga masalah cawapres nih. Iya, cawapres. Itu pun isu yang berkembang juga Pak Jokowi juga nih yang ditunggu-tunggu gitu. Ya, karena mungkin kan Pak Jokowi ini punya kepentingan supaya semua, ya sebagian besar lah, kebijakan-kebijakannya hari ini, terutama IKN, itu tetap dilanjutkan. Keberlanjutan itu Sehingga Pak Jokowi ini pengen nanti di pemilu ini kemungkinan besar adalah all president man. Oke. Jadi semua orang yang berkontestasi adalah orang-orangnya kayak gitu. Meskipun Anies Baswedan belum, tidak. Bekas itu juga istilahnya kan? Iya juga sih, Pernah. kan sempat jadi Menteri Pendidikan di tahun 2000, di periode pertama lah, Kabinet Indonesia Kerja. Atau emang karena dia antitesis dari Jokowi? Antitesis. Tapi iya, karena 7 nama yang disodorkan juga itu kan bahasa dari Sekjen Hasto ini kan juga bilangnya ini dari Pak Jokowi sendiri gitu. Ada beberapa nama kayak menteri-menterinya dia tuh kayak dari Pak Prabowo, Sandi Uno, Erik, termasuk Pak Mahfud. Ini kan menteri-menteri yang ada di kabinetnya Jokowi sekarang gitu kan. Dan pasti segala manuver yang dilakukan menteri-menterinya diketahui oleh Pak Presiden. Ya harusnya memang tahu. Iya, sebaiknya begitu. Atau seenggaknya dia izin juga gitu ya. Izin lah minimal. Ya. Jadi kalau kita melihat di 2024 ini kemungkinan terbesar adalah orang yang ada di sekitar atau orang dekatnya Pak Jokowi, karena yang digadang-gadang juga adalah untuk keberlanjutan dari pemerintahan Joko Widodo gitu ya. Betul. Tapi kemungkinan besar yang lain ada nggak untuk koalisi-koalisi nanti akan merapat ke PDIP atau ya ini akan bongkar pasang koalisi? Akan ada yang bubar? Aku rasa sih pasti ada 1 atau 2 partai yang gabung ke PDIP ya, karena nggak mungkin PDIP maju sendirian. Agak berat juga ketika nanti di proses kampanye dan sebagainya, pasti ada yang diajak, yang digandeng lah. Mungkin bagian dari koalisi Indonesia Bersatu atau koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, kita nggak tahu juga. Karena kayaknya sinyal-sinyal dari P3 itu, ya, yang bilang kalau ingin jadi pemenang akan kembali mesra dengan PDIP. Sang partai pemenang. Sang partai pemenang. Oke, kita tunggu sejauh mana lagi yang akan dilakukan oleh Pak Joko Widodo, karena karisma seorang Jokowi akan tetap berlanjut sampai 2045. Semoga. Tulis komen di kolom chat berikut.